Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih Ros, terima kasih Davina, terima kasih Tim nih. Hari ini kita vinyasa seperti biasa, tapi nggak terlalu vinyasa kayaknya. Mungkin ada vinyasa, tapi mungkin ada preparation juga. Mau hip opener, kita mau melakukan Eka Pada Sirsasana. Udah lama ya kita nggak belajar Eka Pada Sirsasana. Eka Pada tuh yang kakinya di satu kaki di belakang itu loh. Makanya kita butuh paling tidak satu stretch ya. Nanti akan ada stretch untuk otot paha dalamnya karena Eka Pada Sirsasana itu menggunakan otot paha dalam juga selain nanti hamstring. Mungkin juga akan ada sedikit kurmasan, tapi nggak terlalu yang benar-benar kurmasan sekali. Ya. So, karena hari ini kita belajar Eka Pada Sirsasana. Jadi kita mulainya dari Badakonasana. Saya selalu suka aja gitu kalau hip openernya startnya dari Badakonasana atau butterfly pose. Seperti biasa, butterfly pose kalau misalnya belum terlalu nyaman, kakinya dibawa sedikit ke depan. Ya, jadi bentuk kakinya itu kayak wajib. Tapi kalau sudah bisa, tarik tumitnya sedekat mungkin ke arah groin. Lebih terasa nih dari pangkal pahanya. Tarik bokongnya ke belakang, tangannya taruh di atas lutut, tekan lututnya ke bawah. Tapi bahunya jangan naik. Bahunya tekan ke bawah, ya, dorong. Selalu diputar, bahunya jauh dari telinga. Dadanya didorong ke depan. Nah, waktu menekan lutut tuh jangan langsung digituin, tapi pelan aja. Ya, sambil dirasakan, dorong pelan-pelan lututnya ke arah matras, sambil didorong dadanya ke depan. Ya, rasakan aja badannya maju mundur, relax dulu badannya. Kasih kesempatan untuk otot pahanya, stretch. Oke. Nah, begitu sudah siap, tangannya tekan ke atas lutut, dadanya didorong ke depan, badannya putar dulu ke arah sebelah kanan. Badannya sedikit tegak, angkat sedikit ke atas, tapi pinggangnya yang diputar madep ke kanan. Lututnya ditekan ke arah matras. Kemudian menghadap ke depan, bawa ke arah sebelah kiri. Bahu kanannya bawa ke arah sebelah kiri, rasakan pinggang dan punggung. Satu kali lagi menghadap ke depan, putar badan menghadap ke kanan. Kemudian exhale, menghadap ke depan, ganti sisi, menghadap ke arah sebelah kiri. Iya, kembali menghadap ke depan. Sekarang tangannya taruh di bawah lutut, angkat lututnya ke atas, kakinya ke atas, tangannya taruh di belakang. Dari sini, kedua lututnya bawa ke kanan. Badannya putar lagi ke kiri. Ya, rasakan pinggangnya sebelah kiri. Tahan dulu di sini. Tekan lututnya kuat ke arah sebelah kanan, terus putar pinggangnya menghadap ke kiri. Kembali ke tengah, angkat lututnya. Ganti sisi, bawa kedua lututnya ke kiri, putar badannya ke kanan. Tarik nafas, perlahan rilis. Sekarang pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri. Bawa lagi lututnya ke arah matras. Pinggang lainnya diputar lagi ke kiri. Kembali ke tengah, bawa kaki kanan ke matras, ganti sisi. Bawa kaki yang kanannya ke matras, putar lagi pinggangnya. Exhale, rilis, taruh telapak kakinya di matras. Sekali lagi, kakinya yang sebelah kanan di atas lutut kiri, lipat kaki kirinya di bawah, kaki kanan, double pigeon, biasanya dibilangnya double pigeon. Tangannya taruh dulu di matras, kemudian dorong bokongnya ke belakang. Ya, dorong bokongnya ke belakang, sikunya yang kanan tekan ke arah lutut. Seperti biasa, pergelangan kaki kiri di bawah lutut kanan. Optionnya kalau nggak bisa di sini, bawa kakinya yang sebelah kanan ke matras. Ya, jadi kayak di cross gitu. Bawa sikunya, tangan kaki kiri, bawa dulu tangan kirinya ke depan, baru diikuti tangan kanan. Angkat dadanya, lihat ke depan, tekuk sikunya sedikit ke dalam, bawa sikunya ke matras, tahan dulu di sini.
Telapak tangannya mundur, bangun, rilis kakinya, ganti sisi, kaki yang kiri di atas lutut kanan, lipat kaki kanan di bawah kaki yang kiri flex, boleh ditarik bokongnya satu-satu ke belakang. Ingat ya, kakinya selalu flex. Ya, bagus ini. Bawa siku kiri ke arah lututnya, tangan kanannya dulu yang dibawa ke depan. Ya, pakai ujung jari, angkat dadanya, tekuk sikunya. Waktu nekuk siku tuh mata sikunya dibawa ke dalam, ke depan. Ya, bawa lagi sikunya ke matras, tahan di sini. Telapak tangannya mundur, perlahan rilis, kakinya buka, lebar, telapak tangannya ada di sisi dalam. Pegang pergelangan kakinya dari sisi dalam. Ya, lututnya ke atas, tegakkan lagi tulang punggung. Putar dulu badannya menghadap ke arah sebelah kiri. Sikunya yang kanan dorong ke arah lutut kanan. Tekan kuat telapak kaki, tangan kirinya bawa lagi ke belakang. Sejauh mungkin badannya diputar menghadap ke arah sebelah kiri. Tarik dadanya ke atas, sikunya dorong ke arah lutut. Perlahan rilis, bawa tangannya menghadap lagi ke depan. Sekarang tangan kanan bawa ke belakang. Lengthen your spine, dan putar badannya ke kanan. Lihat ke belakang. Tarik nafas. Rilis lagi. Ya, sekali lagi bawa ke arah sebelah kiri. Badannya diputar menghadap ke kiri. Option di sini, atau bahu kanannya bawa di bawah paha. Bahu kanannya taruh di bawah paha, putar badannya menghadap ke kiri. Telapak kakinya tekan kuat ya, ke arah matras, putar lagi badannya menghadap ke kiri. Buang nafas, rilis, menghadap ke depan, ganti sisi. Tangan kanan yang dibawa ke belakang. Ya, optionnya boleh tahan di sini, atau bahu kiri, bawa ke bawah, paha. Tarik perut kirinya ke atas. Buang nafas, rilis. Sekarang dari posisi ini, bawa tangannya ke depan. Telapak kakinya masih di matras, luruskan punggung, jari tangannya maju ke depan. Kalau dari depan udah kayak apa laba-laba, ya. Angkat lagi dadanya. Sekarang tekuk lagi sikunya. Kalau yang bisa sikunya di matras, letakkan sikunya di matras, lihat ke bawah. Angkat telapak kakinya, dorong dari tumit, luruskan kakinya pelan-pelan ke depan. Jangan terlalu lebar. Kakinya flex seperti Upasisa Konasana. Tekan lagi pahanya ke bawah, bawa tangannya ke depan sejauh mungkin. Kalaupun nggak bisa kepalanya di matras, nggak apa-apa. Kalau belum bisa lurus kakinya, slightly bend. Atau kembali lagi seperti posisi yang awal. Dorong lagi kakinya. Ya, tekan kuat pahanya ke arah matras. Tahan dulu. Inhale, telapak tangannya mundur. Tangannya taruh di bawah lutut. Taruh lagi telapak kakinya di matras. Bangun jongkok. Malasana. Lebar pinggul. Tangannya di sisi dalam. Ya, jongkok. Ini posisi jongkok ini bagus ya untuk kita punya hip, groin gitu. Groin itu pangkal paha. Tekan telapak tangannya di depan dada. Sekali lagi ya, tangan yang kirinya, yang kanannya di matras, bawa tangan yang kiri ke belakang. Option di sini, peluk lututnya boleh. Putar lagi badannya madep ke kiri.
Rasakan pinggangnya. Kalau bisa bawa lagi bahu kirinya ke belakang sejauh mungkin. Jadi rasakan perutnya yang kanan menempel di paha kanan. Kembali menghadap ke depan. Tangannya taruh lagi di depan dada. Sekarang tangan kiri ke bawah, angkat tangan kanan ke atas, peluk lutut kirinya. Kalau nggak bisa dikaitkan nggak apa-apa. Tangan kirinya di matras, tangan kanannya di belakang punggung. Waktu diputar, lutut kanannya jangan terlalu dibuka ke arah luar. Tarik sedikit ke dalam. Yang diputar, dadanya menghadap ke kanan. Exhale, release, kembali ke tengah. Malasana, telapak tangannya taruh lagi di depan dada. Buang nafas, telapak tangannya di matras, angkat bokongnya ke atas. Kakinya boleh dibuka selebar matras. Perhatikan sisi luar kaki ya, sejajar dengan pinggiran matrasnya. Otot pahanya diputar keluar. Kalau mau terasa tuh pegang otot pahanya dengan tangan, putar ke arah luar, luruskan punggung, baru kemudian badannya dibawa ke bawah. Kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Tekan telapak kaki bagian dalam sambil diputar otot pahanya ke arah luar. Tahan dulu di sini. Tarik nafas, buang nafas. Tangannya makin jauh ke bawah, dibawa jauh dari punggung ke arah matras. Kemudian exhale, telapak tangannya taruh di matras, luruskan punggungnya, lihat ke depan. Boleh pakai ujung jari tangan kalau yang belum bisa lurus kakinya. Pastikan otot pahanya diputar lagi ke arah luar. Punggungnya lurus, lihat ke depan. Ya, rasakan otot punggungnya, otot pahanya diputar lagi keluar. Tekan pergelangan kaki bagian dalam. Tahan dulu di sini. Buang nafas, down dog. Kakinya bawa ke belakang. Luruskan kaki, tarik dagunya sedikit ke dalam atau rilekskan leher dan bahu. Telapak kaki kanan bawa ke depan, taruh di sisi luar telapak tangan persis seperti yang tadi. Pinggul kanan jangan ke depan, bawa lagi bokong kanannya ke belakang. Lihat dulu ke depan, dari sini lutut kirinya taruh di matras. Lihat ke depan ya, punggungnya tetap tegak. Kemudian angkat lagi lutut kirinya. Ya, taruh lagi lutut kiri di matras. Telapak kaki kanan tekan kuat. Lagi, tarik nafas. Bawa lutut kiri ke matras. Gerakan yang sama. 2 kali lagi, angkat lutut kiri. Exhale down. 1 kali lagi, angkat lutut kirinya. Tahan ini, kedukan pahanya. Ya, paha kiri. Kemudian taruh lutut kirinya di matras. Telapak kaki kanan geser. Bawa sikunya ke matras. Taruh sikunya di matras. Sekarang tangan kanan taruh di paha kanannya. Putar lagi otot pahanya ke arah luar. Pinggulnya turun lagi ke bawah, Daf. Ya, gitu. Nah, kemudian dorong otot pahanya ke arah luar. Putar badannya menghadap ke kanan. Jari kakinya yang kiri tekan kuat ke matras supaya pinggulnya nggak drop. Rasakan jempol kaki kirinya tekan kuat ke matras. Lihat dulu ke atas. Tahan dulu. Kemudian telapak tangannya taruh di matras. Release. Down dog. Yang di sisi kaki kiri melangkah ke depan. Luruskan dulu kaki yang belakang. Punggungnya lurus. Bawa lutut kanannya di matras. Ingat ya, waktu lutut ke bawah, jangan maju badannya, jangan di sini. Ya, waktu meletakkan lutut, badannya tidak maju. Tetap stay di tengah. Angkat lagi lututnya yang kanan, kencangkan otot pahanya yang sebelah kanan.
Bawa lutut kanan ke matras. 4 kali lagi gerakan yang sama. Lift your knee. Exhale. Tumitnya nggak maju mundur. 3 kali lagi yang diangkat tuh dari otot pahanya. Buang nafas. Rasakan bola kaki. 2 kali lagi. Inhale. Exhale. 1 kali lagi, angkat pahanya yang kanan dari matras. Tahan dulu di sini. Sejajar, lihat ke depan. Lurus kakinya, angkat. Taruh lutut kanan di lantai. Telapak kaki kiri geser ke samping, diagonal. Bawa sikunya ke matras. Tangan kiri, di paha kiri, putar badannya atau dadanya menghadap ke kiri. Dorong lagi otot pahanya ke arah luar. Lihat sedikit ke atas. Telapak tangannya taruh di matras. Kembali ke down dog. Sekarang kaki kanan bawa ke depan. Taruh di sisi luar telapak tangan. Lutut dan bahu sejajar. Ya, lutut dan bahu sejajar. Dari sini tumit kirinya taruh di matras. Angkat tangan kirinya ke atas. Waktu mengangkat tangan kiri, bokongnya yang kanan dorong ke depan. Kemudian tangan kirinya luruskan di samping telinga. Ya, dorong lagi bokong kanannya ke depan. Tangan kirinya bawa ke belakang. Jadi perutnya itu kayak diputar madep ke atas. Kemudian ujung jari tangannya tarik lagi ke belakang. Jadi badan itu seperti serong. Ya, bawa ke ujung matrasnya yang sebelah kanan. Rasakan stretch dari pinggang yang kiri. Bawa telapak tangan ke matras. Kembali ke down dog. Sekarang kakinya yang kiri. Bawa ke depan. Luruskan selalu kalau kakinya maju, pinggulnya langsung di-adjust. Jadi sejajar. Tumit kanan letakkan di matras. Sama ya, waktu tumit turun, bokongnya yang sebelah kiri bawa lagi ke belakang. Tekan kuat tumit yang kanan. Angkat dulu tangan kanannya ke atas. Dorong bokong ke badan ada ke atas. Kemudian ujung jari tangannya seperti ditarik ke belakang. So, push bokongnya ke arah belakang. Kalian bisa lihat ya, di sini sejajar. Bawa lagi tangan kanannya ke belakang. Lututnya yang kiri paha. Tarik pinggangnya. Rasakan kalau misalnya ada tidak nyaman di posisi lutut, boleh jadi lututnya terlalu over di ankle. And then exhale, bawa telapak tangan ke matras, back into your down dog. Bawa lagi kaki kanannya ke depan. Di sisi luar, telapak tangan. Ya, tumit yang kiri letakkan di matras. Tumit ya, bukan lutut. Angkat lagi tangan yang kirinya ke atas. Jangan terlalu jauh, rasakan dari lutut kanannya. Kalau terasa tidak nyaman di lutut kanan atau di pinggul, berarti beban terlalu depan. Tekan lagi telapak kaki kiri ke matras. Luruskan tangan kirinya di samping telinga. Ya, bawa lagi ke belakang. Good, tarik lagi. Nah, dari situ, tangannya masih di atas ya. Tangannya masih di atas, bawa lagi ke belakang. Luruskan kaki yang kanan. Luruskan kaki kanan. Nah, tarik lagi badannya ke belakang atau dorong lagi badannya ke belakang. Enak nih buat pinggang yang kirinya. Ya, lurus kakinya. Bokong yang kanan dorong lagi ke depan, putar lagi badannya, telapak kaki kanannya didorong, ditekan. Rasakan dari telapak kaki dalam. Stretch lagi, jadi kayak miring gitu badannya. Telapak tangannya taruh di matras, tekuk kaki yang kanan, come back into your down dog. Rasakan dari torsonya. Ganti sisi, kaki yang kiri. Taruh di sisi luar telapak
tangan. Lihat dulu ke depan, adjust dulu pinggulnya. Bokong yang kiri bawa ke belakang, tumit kanan tekan ke matras, angkat tangan yang kanan ke atas. Angkat dulu tangan kanan ke atas, ya, pinggulnya jangan drop ya, Daf. Angkat sedikit bokongnya. Tekan telapak kaki kirinya. Ya, jadi bebannya tuh nggak di hip. Rasanya di telapak kaki. Luruskan tangan kanannya ke samping telinga. Nah, seperti ada yang tarik tangannya ke belakang. Good. Tahan dulu, ujung jari tangannya angkat lagi sedikit ke atas, Davina. Good. Nah, dari situ, luruskan kaki yang kiri. Rasakan betul pinggangnya. Waktu kakinya lurus, bokong kirinya dorong lagi ke depan, tarik lagi tangan kanannya ke belakang. Rasakan stretchnya buat diri sendiri. Jadi kalau bisa maksimal itu enak banget buat pinggang, buat punggung. Sama daerah panggulnya ya, atau pinggang. Stretch lagi, lihat ujung jari tangan yang sebelah kanan. Ingat lututnya jangan di overlock, sikunya juga soft. Rasakan dari paha kiri bagian dalam. Lapak tangannya taruh di matras, kembali ke down dog. Kaki kanan bawa ke depan di antara kedua telapak tangan. Tumit kiri letakkan di matras. Ya, tumit kiri letakkan di matras. Saya dari samping ya. Nah, dari sini tangannya masih ada di sisi dalam telapak kaki. Kemudian sikunya itu mendorong lututnya. Ya, bokongnya yang sebelah kiri atau kedua bokongnya bawa lagi ke depan. Siku yang kanan dorong lagi ke arah lutut. Lihat badannya kalau dari samping tipis ya. Lengthen side terangnya. Kemudian tangan yang sebelah kiri diluruskan lagi ke atas. Bawa sedikit ke belakang. Ya, dorong sikunya yang kanan ke arah lutut. Tangan kirinya lurus di samping telinga. Sekarang luruskan kedua tangannya di samping telinga. Ya, gitu. Lurus tangannya, Tin. Yang kanan, Tin. Tangannya lurus ke samping telinga. Exhale, bawa tangannya ke matras. Down dog. Coba lagi kaki yang kiri. Ganti sisi, kaki yang kiri. Kan yang sama. Tumit kanannya letakkan dulu di matras. Sikunya yang sebelah kiri. Ini waktu sikunya didorong, lihat ya bokongnya masih kelihatan. Samping, bokong kirinya bawa ke depan. Lurus tangan yang kanannya di samping telinga, extend your arm. Tekan kuat telapak kakinya. Kemudian baru diluruskan tangan yang kiri. Sedikit bawa belakang. Tangan kirinya luruskan di samping telinga, tarik lagi torsonya, bawa kedua telapak tangan ke matras, kembali ke down dog. Coba sekali lagi, kaki kanannya bawa ke depan, di antara kedua telapak tangan. Tumit kiri di matras, siku kanan di sisi dalam lutut kanan, tangan yang kiri luruskan di samping telinga. Angkat dulu tangannya, Ros, jangan di matras, sikunya di sisi di dalam lutut, sama gerakannya seperti sebelumnya. Ya, angkat sedikit badannya ke atas, Tin. Ya, lurus tangannya yang kanan, yang kanan di samping telinga. Kemudian dari situ luruskan kaki kanannya. Luruskan kaki kanan, badannya ke bawah, miring ke kanan. Waktu naik, waktu kaki kanan lurus, badannya jangan naik ke atas. Tekuk lagi kaki kanan. Bawa telapak tangan ke matras. Down dog. Dan sisi kaki yang kiri melangkah ke depan. Taruh lutut kanan di matras. Angkat tangannya yang kanan, yang kiri. Dorong siku yang kirinya ke arah lutut. Bawa tangan kanannya ke samping telinga. Luruskan dulu tangan kirinya. Lihat ya, badannya diagonal. Nah, waktu meluruskan, tekan kuat telapak kakinya. Badannya terus miring bawa ke
samping. Bokongnya bawa ke depan. Option kayak saya ada masalah di kaki kiri, jadi kalau posisi itu tangannya mesti turun. Biar bebannya nggak terlalu berat di kaki kiri. Teguk kaki kirinya, bawa lagi tangannya ke matras, come back into your down dog. Lagi ya, kaki yang kanan ke depan, di antara kedua telapak tangan. Telapak tangannya di sisi depan, telapak kaki ya. Angkat tangan kanannya ke atas. Tangan kiri. Ya, di sisi dalam. Kaki kanannya tangannya di sisi dalam, tapi jari tangannya jangan ditekan ke matras gini. Telapak tangan tidak ditekan ke matras, pakai ujung jari. Jadi punggung tangan itu menahan ke arah pergelangan kaki. Bokongnya bawa lagi ke depan, luruskan lagi tangan kirinya ke samping telinga. Nah, dari sini putar bahu yang kiri ke belakang, baru pegang tangan kirinya dari bawah paha. Putar lagi badannya menghadap ke atas. Ya. Sambil didorong bokongnya ke depan, punggungnya diputar menghadap ke atas. Seperti dari perut kanannya ditarik ke arah atas. Exhale, kembali ke down dog. Ganti sisi, kaki yang kiri, bawa ke depan. Tekan tumit kanannya, bawa tangan kiri di sisi depan telapak kaki. Angkat dulu tangan kanan ke atas, dan extend tangan kanan di samping telinga. Tarik dulu badannya menghadap ke atas. Ya, lihat ya, putar badannya. Jadi pinggulnya tetap menghadap ke depan. Sambil diputar bahunya, tarik tangan kanannya ke belakang, kemudian simpan tangan kiri di bawah paha, putar sedikit badannya menghadap ke atas, bokongnya didorong lagi ke depan. Ya, rasakan pinggang yang kanannya stretch, otot paha kirinya diputar lagi keluar. Tarik nafas, bawa telapak tangannya di matras, kembali ke down dog. Sekarang telapak kaki kanan, bawa ke depan, di antara kedua telapak tangan. Tahan dulu di situ. Nah, lutut yang kirinya taruh dulu di matras. Ya, ingat waktu lutut kiri ke matras, badan jangan maju ya. Luruskan dulu punggung. Ingat tadi di awal ada Baddha Konasana, telapak kakinya digeser sedikit ke samping kiri, kemudian dibuka. Ya, posisi telapak kakinya di tengah ya. Jadi kalau misalnya matrasnya ada garis, sisi luar kaki yang kanan itu ada di garisnya. Jadi di antara kedua telapak tangan atau segaris dengan kita punya spine. Terus badannya nggak miring gini. Lihat ya, bokong kanannya nggak ke depan. Bawa lagi pinggulnya ke belakang. Yang ditekan itu pinggulnya. Telapak tangan masih sejajar, jadi posisi ini lihat dulu ya, nih, lunges, drop the knee, geser sedikit kaki kanan ke samping kiri, buka. Lihat posisi kaki kiri belum berubah. Tangannya juga masih belum berubah, masih sejajar. Dari sini, tekan telapak kaki jari kaki kiri, angkat lututnya dari matras. Ya, kemudian dorong tumit kirinya ke belakang, bawa lagi lututnya ke bawah. Taruh punggung kaki kirinya ke matras. Kaki kanan jangan di-adjust, jangan digeser. Yang digeser itu pinggul kanannya, bawa ke belakang. Dari belakang, tekan pinggulnya ke bawah, lihat ke depan. Rasakan otot paha kanannya diputar keluar. Kakinya maju ke depan lagi, Ros. Telapak kaki kanan, lihat dari kaki saya ya, kalian bisa lihat nih ke samping. Dia kayak wajib, kayak kalau kita Baddha Konasana. Kalau tadi Baddha Konasana tumitnya dekat ke arah groin, kalau di sini ke depan. Ya. Nah, dari sini
Optionnya boleh tahan di sini, atau bawa tangan kirinya maju ke depan, sikunya di matras, kemudian diikuti oleh siku kanan. Pinggulnya jangan miring ya, angkat sedikit paha kanannya ke atas, kemudian tekan lagi ke bawah, rasakan paha dalamnya. Oke. Perlahan, telapak tangannya mundur, angkat telapak kakinya atau lutut kanannya dari matras, tahan dulu di sini. Kaki kanan yang masih ditekan ke matras, angkat kaki yang kanan, dorong bokongnya ke belakang. Luruskan kaki kanannya. Tekuk kaki kanan. Tekuk kaki kanan, luruskan lagi kaki kanannya. Dua kali lagi. Satu kali lagi. Tekuk kaki yang kanan, kemudian luruskan kaki kanan, tekuk kaki kanan, angkat lutut yang kiri dari matras, tumit kirinya taruh di lantai, simpan bahu kanan di bawah paha kanan, tangannya lurus ke samping seperti aeroplane. Ya, bokongnya turunkan lagi ke bawah, turunkan lagi ke bawah. Iya, tekan tumitnya yang sebelah kiri ke matras. Tahan dulu, bawa lagi bokongnya ke bawah, tarik nafas, telapak tangannya taruh di matras. Iya, down dog. Sekarang kaki yang kiri, bawa ke depan, di antara kedua telapak tangan. Ingat kalau ada matras yang punya garis itu lebih enak, nggak ada patokannya. Lutut yang kanan taruh dulu di matras, dorong pinggulnya ke bawah, angkat dulu, lihat ke depan. Kemudian kakinya yang kiri, geser sedikit ke kanan, baru dibuka. Jadi telapak kakinya lihat kayak gini. Lihat ya, sisi tumit sama pinggulnya jauh. Jari kaki kanan tekan ke matras, angkat lututnya, dorong ke belakang. Ya, dorong tumitnya ke belakang, baru taruh lagi lutut yang kanan di matras, punggung kaki. Jangan miring, Ros, jangan miring. Badannya jangan miring, jangan gini. Ya, tidak bertumpu di paha kanan. Yang kuat itu kakinya yang kiri, yang kanan. Paha kanan. Paha kiri. Kakinya maju lagi, sini. Atau kaki kanannya mundur lagi ke belakang. Dorong pinggulnya ke depan, angkat dadanya, lihat ke depan. Option, boleh tahan di sini, atau siku yang kanan di matras, ikuti tangan kiri. Yang ditekan kuat itu kaki yang kanan. Ya, jadi tidak bertumpu di kaki yang kiri. Yang dirasakan otot paha kiri bagian dalam. Tahan dulu. Telapak tangannya taruh di matras. Angkat lutut kirinya pelan. Adjust lagi kakinya. Tahan di sini. Luruskan kakinya yang kiri. Tekuk kaki yang kiri. Luruskan lagi kaki yang kiri. Tekuk lagi kaki kiri. Sekali lagi, luruskan kaki kiri, tahan dulu di sini. Tekuk kaki kirinya, angkat lutut kanan dari matras, simpan tumit kanannya di matras. Lihat ya, kakinya tetap yang depan 90 degree, pinggulnya nggak naik ke atas. Bawa bahunya ke bawah. Tekan.
pinggulnya ke bawah, bokong kiri ke belakang. So drop your chest lower. Bawa lagi pinggulnya ke bawah. Ya, bokong yang kanan, yang kiri didorong ke belakang, pinggul kanannya ke depan. Tekan kuat tumit kanan ke matras. Taruh telapak tangan di lantai. Kembali ke down dog. Bawa badannya ke depan, plank. Chaturanga exhale. Tarik nafas up dog. Down dog. Lihat ke depan jam. Buang nafas, cium lutut. Angkat badannya ke atas. Urva Hastasana. Berdiri Samastiti. Tarik nafas, angkat tangan ke atas. Exhale, down. Uttanasana. Lihat ke depan, flat back. Chaturanga, exhale. Inhale, up dog. Down dog. Kaki kanan ke atas, three leg dog. Luruskan kaki kanan ke samping kanan. Ke samping kanan ya, ke samping kanan terus. Bukan ke atas, ke samping kanan. Turun lagi kakinya. Mana jari kakinya nggak kelihatan. Ke samping kanan, masih di atas. Lurus lagi, three leg dog. Luruskan kakinya ke samping kanan. Sejajarkan pergelangan kakinya dengan hip. Ya, ke atas lagi, three leg dog. Satu kali lagi, bawa kaki kanan ke samping kanan. Bawa badannya ke depan. Telapak kaki kanan di samping. Luruskan di samping kanan. Sejajarkan dengan telapak tangannya. Sama ya, seperti kalau kita plank. Seperti tadi di awal, otot pahanya diputar keluar, pinggulkan bawah, lalu tengkung Chaturanga. Jadi waktu di sini pinggulnya jangan ke depan, ya. Otot pahanya diputar keluar, kemudian telapak tangannya tekan ke matras. Jadi pinggulnya tuh tetap sejajar. Dorong sedikit badannya ke depan, Chaturanga. Kaki kirinya kuat, up dog. Tekan pinggulnya ke bawah. Ya, bawa kaki kanannya ke atas, three leg dog. Kaki kanannya bawa ke depan, Virabhadrasana 2. Virabhadrasana 2. Angkat tangan kanannya, reverse. Simpan bahu kanan di bawah paha. Kaitkan dengan tangan kiri. Luruskan kaki yang kanan. Tekuk kaki yang kanan. Luruskan lagi kaki yang kanan. Tekuk kaki kanan. Satu kali lagi, luruskan kaki kanan, tahan. Tekuk kaki yang kanan. Taruh telapak tangannya di matras. Lutut yang kiri. Bentar. Nah, kalau sudah bisa, kembali lagi ya, kayak tadi. Tumit yang kiri tetap diangkat. Kalau bisa, lututnya juga jangan nempel di matras. Geser lagi kaki kanannya ke tengah. Buka lagi kakinya. Lututnya jangan turun, lutut kirinya. Tekan lagi pinggulnya ke bawah. Angkat lagi dadanya, lihat ke depan. Kalau tadi pakai lutut, sekarang jangan pakai lutut. Tumit yang kiri dorong sedikit ke belakang. So, drop the hips, rasakan lagi otot paha dalamnya. Tahan.
Angkat pinggulnya ke atas, down dog. Down dog dulu, bawa badannya ke depan plank. Chaturanga, up dog, down dog. Sekarang kaki yang kiri angkat ke atas, three leg dog. Lurus kaki kiri ke samping kiri. Ke atas lagi, three leg dog. Lurus ke samping kiri. Bawa lagi ke atas, three leg dog. Luruskan ke samping kiri. Lihat ke depan. Plank, kaki kirinya lurus ke samping, telapak tangan. Sejajarkan dengan kedua tangannya. Ya, pinggul kiri diedukkan dulu punggungnya seperti plank. Lalu kaki kanan lihat ke depan. Dorong sedikit badannya ke depan. Tekuk chaturanga. Kuatkan kaki kirinya. Kuatkan kaki kirinya. Up dog. Pinggulnya ditekan ke bawah. Dadanya diangkat ke atas. Three leg dog. Kaki kiri ke depan. Virabhadrasana 2. Angkat tangan kiri ke atas. Reverse. Simpan bahu kirinya di bawah. Paha kiri kaitkan dengan tangan kanan. Luruskan kaki yang kiri. Tekuk kaki kiri. Luruskan lagi kaki kiri. Tekuk. Satu kali lagi, tekuk kaki yang kiri. Luruskan kaki kiri. Luruskan dulu, tahan. Dorong lagi bahunya ke belakang, putar badannya madep ke atas. Tekuk lutut yang kiri. Taruh telapak tangannya di matras. Angkat tumit yang belakang. Geser sedikit kaki kirinya ke tengah. Buka lututnya ke samping seperti setengah butterfly. Lihat ke depan dulu. Dari situ up dog. Pinggulnya dorong ke bawah. Jangan maju badannya, Ros. Jangan maju. Tumitnya jangan ke depan. You just drop the hips and then lift your chest up. That's it. Tumitnya didorong ke belakang. Yang dirasakan itu dari paha kiri bagian dalam. Tahan dulu. Angkat lutut kiri. Kembali ke down dog. Bawa badannya ke depan, plank. Chaturanga. Up dog. Down dog. Kanan angkat ke atas, three leg dog. Tekuk lutut kanannya di atas. Bawa kaki kanannya ke depan di sisi luar telapak tangan kanan. Taruh lutut kirinya di matras. Bawa kedua tangannya maju ke depan. Sikunya di lantai. Angkat tangan yang kanan ke atas. Siku kiri boleh digeser sedikit ke tengah. Pegang kakinya yang kiri. Bawa lagi pinggulnya ke bawah. Tahan. Rilis kaki yang kirinya ke matras. Dari situ,
Tangannya maju lagi ke depan. Jadi pinggulnya masih turun ke bawah. Pinggulnya bawa lagi ke bawah. Ya, dari sini geser lagi kaki kanannya sedikit ke tengah. Bahu yang kanan ada di bawah paha. Peluk kaki kanannya. Peluk kaki kanannya. Geser sedikit kaki kanannya ke tengah. Jangan dibuka ya, telapak kaki kanannya tetap tekan ke atas. Pinggul kirinya tekan ke bawah, bahunya yang kanan ada di bawah di bawah lutut. Oke. Kemudian dari sini jari kaki yang kiri boleh ngejar lututnya, bawa bawa ke belakang. Tangan kiri pegang pergelangan kaki kanan, bawa bokongnya ke bawah, tangan kanannya ditekuk bawa ke belakang. Simpan dulu tangannya di sini, tahan dulu. Perlahan rilis. Keluarkan tangannya dari bawah paha, kembali ke down dog. Hati-hati ya, pahanya terasa. Sekarang kaki yang kiri ke atas, relax dog. Tekuk lututnya. Bawa kaki yang kirinya ke depan di sisi luar telapak tangan kiri. Lutut kanan di matras. Bawa kedua telapak tangannya ke depan. Sikunya di matras. Angkat tangan kiri ke atas. Pegang kaki kanan. Pegang kaki kanan dari belakang Ros. Angkat tangan kirinya, angkat tangan kiri ke atas. Pegang kaki kanannya. Tangan kiri pegang kaki kanan dari belakang. No, angkat tangan kirinya. It's very easy. Kamu lupa ya? Just stretch your leg. That's it. Lututnya yang kanan mundur lagi ke belakang, Davina. Jadi pinggulnya tuh bisa lebih rendah ke bawah. Bawa kaki kanannya ke matras. Taruh telapak tangannya di matras. Nah, lihat dulu ke depan ya. Bawa lagi pinggulnya ke depan. Tangannya ke depan. Sekarang dari sini, kaki kirinya geser sedikit ke tengah. Sikunya di matras, bahu kiri taruh di bawah paha, peluk kaki kirinya. Peluk kaki kiri. Ya. Kemudian tangan kanan pegang pergelangan kaki yang kiri. Bawa lagi lututnya di atas bahu, kemudian tangan kirinya luruskan ke samping. Luruskan dulu ke samping. Baru ditekuk sikunya, bawa ke belakang punggung. Adjust pinggulnya, bawa pinggulnya ke bawah. Tahan dulu di sini. Tarik nafas, release. Down dog. Coba sekali lagi, angkat kaki kanan ke atas. Sekarang bawa kaki kanan langsung di tengah, di antara kedua telapak tangan. Lutut yang kiri di matras. Bahu kanan simpan di bawah paha. Luruskan dulu kedua tangannya ke samping. Ya, kemudian pinggulnya turun lagi ke bawah. Nah, taruh telapak tangannya di matras. Oke, sikunya yang kiri letakkan di matras. Tangan kanan lipat ke belakang. Ya. Kakinya di tengah ya. Lipat ke belakang. Nah, dari sini kalau mau dipegang kaki kirinya, pegang kaki kirinya. Kan lagi ke bawah.
Ini pretzel, kayak pretzel, tahu ya? Rilis. Kaki kirinya bawa ke belakang, kembali ke down dog. Matang-matang itu pahanya sama pangkal paha. Ganti sisi, kaki yang kiri bawa ke depan. Di antara kedua telapak tangan. Lutut yang kanannya taruh di matras. Bawa dulu tangannya di bawah paha, luruskan dulu ke samping seperti aeroplane. Sambil dibawa pinggulnya ke bawah. Das, pinggulnya turun lagi ke bawah, das. Kaki kanannya mundur. Kalau nggak balance itu dicek ya, karena harusnya bisa balance. Kalau nggak balance itu either bokongnya terlalu ke belakang atau knee-nya terlalu over ke depan. Sekarang bawa tangannya ke mata, bahu yang kiri masih di bawah paha kiri, tangan yang kiri luruskan dulu ke samping, lipat tangan kirinya ke belakang punggung. Optionnya sama seperti awal, atau pegang kakinya yang kanan. Pegang kaki kanannya. Bawa lagi pinggulnya ke bawah. Ya, lehernya relax. Mukanya smile ya. Kalau yang sakit itu otot paha kanan. Mukanya mah enggak. Kalau mukanya tegang, badannya juga ikutan tegang. Tahan dulu di sini. Enjoy the stretch. Paha kiri, paha depan. Release kaki yang kanan. Kembali ke down dog. Bawa badannya ke depan, plank. Chaturanga exhale. Up dog. Down dog. 2 kali lagi, bawa badannya ke depan, plank. Chaturanga. Up dog. Down dog. 1 kali lagi, bawa badan ke depan, plank. Chaturanga. Up dog. Down dog. Biar panas aja badannya. Stay. Lihat ke depan, jam, duduk. Kompas pose. Kan pahanya udah dibuka. Panggul lututnya. Ingat ya, pinggulnya yang kanan tekan ke bawah, jangan naik. Yang diluruskan dari kaki. Lihat ke depan. Squeeze lagi lututnya ke arah bahu, bahu ke arah lutut. Lihat dulu ke depan, badannya tegak kalau bisa. Bokong yang kanannya tekan ke matras. Dari depan, jadi bokongnya jangan naik. Tekan lagi ke bawah, tarik kakinya sedekat mungkin ke arah kepala. Tangan kanannya bawa lagi ke belakang kalau bisa. Release. Ganti sisi. Kaki yang kiri. Lurus kakinya. Perlahan, release. Tekuk lututnya. Kan udah enak tuh kakinya, udah di stretch, kurmasan. Walaupun nggak bisa belum terlalu lurus. Kalau perlu pakai balok, bawah tumitnya pakai balok. Ya. Bawa tangannya di bawah paha. Banyak posisi challenge ya hari ini ternyata preparationnya. Tapi seru. Pegang pergelangan kaki, bahu yang kanannya taruh lagi di bawah paha. Tangannya luruskan ke samping.
lihat ke depan, dan dorong kakinya ke depan. Semaksimalnya, semampunya, sebisanya. Kalau bisa tekan pahanya ke arah bahu, tekan ke arah bahu, sehingga tumitnya bisa diangkat dari matras. Yang pasti kaki itu harus selalu aktif. Karena kalau kakinya aktif, badannya juga automatically aktif. Rilis, tarik ke tangannya dari bawah telapak kaki. Nah, balik lagi ke perasaan. Kalau misalnya tadi susah pegang kakinya, so bisa pakai strap ya dari dekat. Kaki yang di bawah itu boleh ditekuk atau lurus. So pergelangan kakinya pegang pakai strap. Jadi kalau kan ada kebanyakan orang tuh kalau mau suryayantrasan nggak bisa deket segini gitu atau susah. Nah pakai strap, pegang strapnya. Taruh kakinya di atas bahu, pergelangan kakinya strapnya taruh di pergelangan kaki, kemudian telapak tangannya lihat ya menghadapnya ke bawah. Jadi waktu diputar, tarik dari otot bahu sehingga automatically tangan itu menghadap ke atas. Jadi pegang strapnya menghadap ke bawah, dan flex telapak kakinya. Jadi kalaupun masih lebar seperti nggak apa. Ya, itu buat yang belum bisa. Belajarnya pakai strap. Kalau yang sudah bisa langsung pegang pergelangan kaki atau telapak kakinya. Coba sekali lagi yuk. Suryayantrasannya sekali lagi. Atau kompas pose-nya. Kalau bisa lebih dekat ke arah telinganya, lebih dekat ke arah telinga. Jadi tarik. Dorong tumitnya ke atas. Bokong kanannya taruh ke matras. Dorong lagi kakinya. Aktif ya, kakinya aktif sama kayak tadi waktu kurmasana. Rilis, ganti sisi. Kakinya yang kiri. Dorong lagi tumitnya. Kuat kakinya, dorong ke belakang. Nah, dari situ rilis, Eka pada Sirsasana preparation. Walaupun belum bisa sampai kepalanya, sampai ke belakang kaki, belajar pakai strap. Strapnya atau beltnya dilonggarin dulu. Seperti biasa ya, longgar. Terus yang bagian panjang itu yang buat ditarik, menghadap ke bawah. Ya, ini menghadap ke bawah. Kita akan dari kaki yang sebelah, kaki yang kanan ya, kalau dari samping. Kalau dari depan, dari sisi kalian. So, kalau misalnya dari pakai strap, kalau kaki yang kanan di belakang kepala atau yang bakal diluruskan, strapnya taruh di bahu yang kiri. Kayak pakai tas. Tuh, ya, kayak pakai tas. Tapi yang bagian panjang jangan terlalu ke bawah, karena nanti buat ditarik. Ya, buat ditarik. Nah, dari sini nanti, peluk dulu lututnya. Tadi di awal kita ada double pigeon. Telapak tangan kiri, tekan ke arah lutut. Preparationnya mirip sama kayak kompas pose ya. Dorong lututnya. Taruh di atas bahu. Oke, sekarang dari sini, kalau yang belum bisa, di sini nggak apa-apa. Kemudian pegang, ambil strapnya, taruh di pergelangan kaki yang kiri. Pergelangan kaki kiri kanan. Nih, jadinya kayak gini. Ya, nah kalau belum bisa nggak apa-apa. Stay di sini. Nanti dari sini baru angkat kakinya ke atas, tarik. Jadi makanya strapnya harus longgar supaya kepalanya tuh nanti bisa masuk. Ya, pegang strapnya, dorong kakinya ke atas, dagunya tarik ke bawah, simpan.
Nah, lihat kakinya udah di belakang kepala. Tapi kan susah nih lepasnya. Pegang strapnya. Tarik yang bagian panjang yang tadi saya bilang. Bawa ke bawah, just pegang strapnya. Nah, di sini. Jadi kakinya itu ada di belakang kepala. Jadi kalau hanya bisa sampai di sini ya nggak masalah. Pakai strap dulu belajar. Bahunya relax. Rasakan di otot pahanya yang sebelah. Kalau dari kalian ini sebelah kanan ya, saya melakukan di sebelah kiri. Nanti rilisnya, tarik bautnya dari pergelangan kaki, baru taruh di atas. Ya, gitu. Coba ganti sisi. Coba dah. Karena biasanya kanan dan kiri beda. Lakukannya step by step. Kita preparation ya. Kecuali karena buat sebagian orang ada yang very flexible di pinggul, gampang aja langsung kakinya bawa ke belakang kepala. Tapi kalau misalnya kita belajar pakai propsnya. Peluk dulu lututnya. Seperti double pigeon. Siapkan dulu strapnya di bahunya yang sebelah kanan kalau dari sisi kalian. Panggul lututnya yang kiri. Ya, tarik dulu kakinya. Tahan dulu ya. Nah, kan nih otot paha dan makanya tadi banyak buka hip. Pegang strapnya, angkat sedikit kaki, masukin kepalanya. Nah, sambil didorong. Pegang strapnya pakai tangan yang kanan. Baru pegang. Ya, di sini. Sambil di-adjust badan. Tahan aja di sini nggak apa-apa. Awas ya, pelan-pelan. Nanti final pose-nya di sini. Ya, kaki yang kirinya kuat. Kalau sudah bisa, saya baca di buku BKS Aenggar yang Light on Yoga. Kalau sudah bisa, bahkan tuh dia bilang kita nggak sadar kalau kaki itu ada di belakang kepala karena saking sudah otot badannya sudah dilatih. Ya, kalau dari sisi kalian dari sebelah kanan, saya kira lebih mudah yang saya badan itu selalu aktif alias tidak sama. Kalau kaki kanan saya yang sekarang saya angkat ini agak PR. Kalau belajar posisi ini agak kurang ngunci. Ya. Ya. Ini udah bisa ternyata. After a while, long practice. Ya, long practice. Saya pernah ceritakan 10 tahun yang lalu kakinya masih di sini, kaki saya. Boro-boro bisa sampai ke sini. Masih di sini kakinya. Semua orang udah belakang udah di sini, kakinya boro-boro bisa menyentuh, mau jempol kaki ke hidung aja susah. Saking tightnya hip saya. Jadi bukannya tidak mungkin untuk dilakukan, tapi memang long practice seperti saya bilang. Dan walaupun sudah sering latihan, kaki kiri saya itu paling gampang begitu di sini. Saya tak sadar, kok ke kirinya lebih gampang. Kanan itu agak lumayan PR. Ngejas badan, bahu, semuanya. Kaki kanan saya agak sedikit bandel. Kayak gitu. Tapi dari situ jadi saya tahu, saya mesti latihan yang dimananya, apanya harus disiapkan, segala macam. Jadi kalau misalnya hari ini belum bisa melakukannya nggak apa-apa. Lakukan preparation seperti tadi. Semuanya. Makanya hari ini itu lebih benar-benar fokus dari paha dalam segala macam. Kayak gitu. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, hipsnya belum kebuka atau segala macam. Nah, tadi gerakan-gerakan yang tadi dilakukan, walaupun tidak masuk ke final pose-nya atau tidak melakukan eka pada siksasana-nya nggak apa-apa. Tapi at least preparation yang tadi yang dilakukan itu bisa terus dilatih, ya supaya hipsnya bisa terlatih. Nah dari sini rilisnya, telapak kakinya bawa ke child pose dulu deh, child pose dulu biar enak nih dari pinggulnya. Nah waktu child pose
tangannya taruh di paha, putar otot pahanya keluar, ya. Tegakkan tulang punggung, dorong punggungnya ke depan, keningnya di matras. Jadi otot pahanya diputar keluar. Keningnya di matras, tangannya boleh taruh di samping badan. Biar pinggangnya rileks, pinggulnya rileks, bahunya rileks, semuanya rileks. Perlahan bangun. Ya, kakinya yang sebelah kanan diluruskan ke depan, kaki kirinya lipat ke belakang. Yang Mukha Paida Paschimottanasana. Ya, kakinya kayak gini. Ya, oke. Tarik bokong kanannya, tegak badannya, angkat tangannya ke atas, pegang pergelangan tangan kiri, bawa badannya ke depan. Sambil ditarik pinggang kirinya ke depan, angkat dadanya, tekan paha kanan ke matras, lihat ke depan, adjust pinggulnya, biasanya badannya suka miring. Exhale, release. Kaki kiri luruskan ke depan, kaki kanan lipat ke belakang. Selalu betisnya diputar keluar kalau mau dilipat. Bokong kirinya tarik. Kalau bisa lututnya rapat, lututnya rapat. Angkat tangannya ke atas, stretch pinggangnya, buang nafas, simpan. Kalau misalnya tangannya nggak bisa nyampe ke telapak kaki, nggak apa-apa. Tangannya taruh di matras saja kayak gini. Tapi kalau bisa dikaitkan, tarik pinggang yang kanannya. Tekan paha kirinya ke matras. Exhale, release. Lurus kedua kakinya ke depan. Tangannya taruh di belakang. Purvottanasana. Kalau yang belum bisa, kakinya boleh ditekuk. Tekan kuat telapak kaki. Kemudian angkat pinggulnya ke atas. Ya. Nah, kalau yang sudah bisa, kakinya lurus. Kakinya diluruskan. Putar bahunya ke belakang. Perutnya dibawa masuk ke dalam. Kemudian diangkat ke atas pinggulnya. Sampai jari kakinya nempel. Dorong pinggulnya, baru bawa kepalanya ke belakang. Rasakan dari paha dalam, hips, bahu. Tahan dulu. Exhale, release. Peluk lututnya, dorong bokongnya ke depan, tiduran. Peluk lututnya, bawa ke arah dada. Kayang, Urdhva Dhanurasana. Iya, bagus. Lihat ke bawah. Bawa kepalanya ke matras. Tangannya masuk ke dalam. Dorong lagi ke atas. Banyak lagi, kayang. Bawa lagi kepalanya ke matras. Satu kali lagi, angkat badannya ke atas, kayang. Tahan. Dorong lagi dadanya, Tin, ke arah tangannya, Tin, sampai kakinya lurus kalau bisa. Bawa kepalanya ke matras, rilis. Peluk lututnya.
Putar badan menghadap ke kanan. Bangun, duduk. Paschimottanasana. Kakinya luruskan ke depan, cium lutut. Rilekskan lagi punggungnya. Perlahan rilis, bangun, vinyasa. Ayo, jump back. Sirsasana atau headstand. Salamba Sirsasana. Yuk, sama-sama yuk. Saya mau belakangin kalian ya, biar saya bisa lihat soalnya kalian. Siapin dulu, jangan naik kakinya. Kalau perlu kepalanya dialas pakai handuk, alas pakai handuk. Bentar ya, jangan ada yang naik dulu. Dan terus, yuk, sama-sama naiknya yuk. Taruh sikunya di matras. Yuk, angkat kakinya. Kuatkan kakinya. Observe badannya. Matanya lihat titik paling dekat ya, dengan lantai. Kalau turun, naik lagi kakinya. Really? Good. 3 menit. Tangannya tarik samping badan.
Bagus, bagus. 3 menit. Perlahan bangun, tiduran, shoulder stand. Peluk dulu lututnya, halasana dulu supaya bisa di-adjust bahunya. Matanya dibuka. Kembali ke halasana. Kaitkan lagi jari tangannya di belakang punggung. Kalau mau karena pindah sana, lututnya bawa ke samping telinga. Luruskan lagi lututnya. Kalau mau Padmasana, Purva Padmasan. Boleh dipeluk lututnya. Telapak tangannya letakkan di matras. Bawa punggungnya pelan-pelan turun ke bawah. Angkat dadanya. Ubun-ubun kepala di matras. Pegang telapak kaki. Luruskan kakinya. Luruskan tangan. Dispose. Rilis. Bawa punggungnya ke bawah. Kaitkan dulu tangannya di belakang kepala. Angkat kepalanya, lihat ujung jari kaki. Dan baru rilis Savasana. 3 menit Savasana, or 5 menit.
Perlahan bawa kembali kesadarannya kepada tubuh, kepada nafas. Gerakan jari tangannya, jari kaki perlahan. Boleh geser kedua tangannya ke atas kepala, satukan kedua kakinya, stretch dulu badannya. Lalu kedua lututnya bawa ke arah dada. Boleh digerakkan badannya ke kiri, ke kanan. Putar seluruh badannya menghadap ke kanan. Tahan dulu sebentar di situ. Kemudian bangun. Kembali ke posisi duduk. Terima kasih banyak, Ros, Titi sama Davina. Thank you so much untuk energi baiknya hari ini. Hari ini belajarnya Eka pada Sirsasana. Satu kaki di belakang kepala. Eka satu pada kaki sisa kepala. Kayak gitu ya. Lebih banyak hip openernya. Yang pasti memang nggak instan. Seperti tadi saya bilang, saya aja nggak bisa. Sama sekali tidak bisa postur itu. Tapi karena rajin latihan dan terus latih, lama-lama bisa. Kayak gitu ya. Dan pastinya setiap orang beda. Butuh waktunya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang memang pada dasarnya hitnya fleksibel. Jadi ya jangan boleh compare tapi jangan memaksa dirinya terlalu keras. Jadi kalau misalnya badan udah capek ya udah. Tapi kalau mau terus latihan ya nggak masalah. Karena yang tahu kapasitas badan itu kan kita sendiri. Kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Gimana Tini? Enak ya tadi tuh by the way ya tadi kalian top. Sirsasananya 3 menit. Saya pakai timer. Ternyata masih strong semua kok, masih strong. Malah lebih enak ya. Setelah tadi gerakannya mungkin hari ini nggak terlalu vinyasa sekali, karena memang nyiapin kakinya, terutama itu. Cuma pas di setengah jalannya aja baru mulai dipanasin badannya biar enak. Dan terasa begitu misalnya kita Sirsasana 3 menit. Kemudian tadi tuh kalau nggak salah kalau kalian ikutin saya, sarvanggasananya atau shoulder stand-nya itu 1 menit. Kalau kalian ikutin saya tadi 1 menit. Nah, itu rata-rata tuh kalau 5 nafas saya itu 5 nafas itu sekitar 15 detik. Kalau misalnya kita latihannya vinyasanya lumayan nih, tight gitu maksudnya very fast, challenging, segala macam. Closing-nya tuh kayak tadi. 3 menit Sirsasana, paling tidak minimal 1 menit Sarvanggasana atau shoulder stand, itu badannya pasti enak banget. Ya, badannya tuh nggak capek. Kemarin saya kan Astanga Mbak latihan. Kemarin habis latihan Astanga, hari ini badan sakit semua. Tadi pas kayak di stretching langsung kayak enakan. Iya, makanya pokoknya kalau mau tuh setiap kali latihannya berat, closingnya coba pakai Sirsasananya 3 menit. Itu minimal 3 menit itu sebenarnya. Karena badannya mulai ngejar. Karena kan banyak kayak stretching. Iya, hari ini memang banyak stretching, makanya nggak terlalu vinyasa. Badannya langsung kayak enak gitu. Tapi bagus lah. bukan vinyasa kayak biasa, soalnya kayaknya jadi gerakin kayak otot sama engsel yang biasanya tuh kayak dan jadi aku kayak kayak berasa gitu. Iya, betul. Hari ini memang tidak terlalu vinyasa. Ya. Lebih fokusnya di hipnya. Ya kayaknya ototnya itu aja. Kalau ini tuh kayak jadi berasa tuh semua. Iya, betul. Jadi apalagi kayak badan lagi sakit-sakit tadi kayak di stretching enak banget. Iya. Jadi makanya kayak tadi itu kan gerakannya kalau diingat stretching tuh benar-benar di stretch. Jadi yang biasa tangannya ke depan saya minta ke belakang kayak gitu. Karena dan kalau misalnya saya bilang stretch itu tuh stretch lah buat diri sendiri. Karena kalau saya kasih instruksi untuk itu untuk juga karena enak banget setelah itu. Karena kita tahu nih, badannya tuh bener-bener kayak Tini bilang tadi, enak banget badannya abis itu. Jadi ototnya panjang lagi, malah lebih ringan jadi badannya. Iya, jadi kalau ringan. Misalnya, jadi gitu. Kayak misalnya kita nge-twist gitu, observe badannya. Karena kan latihan itu buat diri sendiri gitu. Ngejasnya bagaimana kan kita. Kalau saya tuh kasih instruksi itu sesuai saya mengikuti badan. Dalam arti itu gini, kalau saya merasakan guru saya tuh kalau saya itu barang gak nyaman. Saya belum tentu juga orang lain tuh akan nyaman gitu. Jadi merasakannya ke diri sendiri. Jadi kalau saya bilang enak kok stretchingnya itu pasti enak banget. Kayak gitu. Ya, masih kayak gitu.
Kenapa? Ada gerakan yang mungkin karena twist, terus kita mesti stretch, tarik, terus agak kayak merasa mau krem gitu loh, kayak di belakang di paha gitu. Karena mungkin ototnya udah pendek ya, terus aku panjangin lagi, baru aku ulang lagi, baru dia nggak apa-apa gitu. Soalnya takut juga langsung dipaksa kayak langsung tarik gitu, takut dia jadi kram gitu. Jadi kayak panjang dulu, baru mulai lagi gitu, nggak masalah ya. Iya, betul. Nah, itu tadi seperti aku bilang, jadi kan yang tahu tuh badan kita. Kalau buat orang yang misalnya latihan terus, misalnya aktivitas memang yoga gitu, nggak yang kayak misalnya kalau Rose kan mungkin banyak jongkok, Steve di satu sisi. Nah, itu yang tadi saya selalu ingatkan, itu namanya muscle awareness. Kalau memang ada rasa tidak nyaman, rilis dulu dari posturnya, masukin lagi. Rilis, selalu kayak gitu. Karena kan kayak badannya tuh nyari selah, ototnya tuh nyari selah. Ini belum enak nih, di-adjust lagi. Belum enak nih, adjust lagi. Nanti dia ketemu. Nah, dari situ baru nyaman. Intinya tuh kita harus nyaman dulu. Karena kalau nggak nyaman, pasti nggak aman deh buat badan kita. Tapi kalau kita udah nyaman, berarti dia ototnya juga aman. Nah, tapi ingat ya, perhatikan juga pada saat kita melakukan, misalnya kebanyakan itu kayak warrior 2 atau ya yang sifatnya satu kaki tekuk, satu kaki lurus. Ini ya, hipnya tuh jangan drop gini ya, misalnya dari dekat biar kelihatan. Ini kan ada otot bawah nih. Kadang-kadang tuh kita jadi drop gini nih. Nah, jangan sampai drop ke sini. Ini tuh bakal sakit di sininya nih. Terus kita banyak menahannya. Nah, kalau kayak gini tekan dari telapak kaki, ya jangan ditekan dari sini, tekan dari telapak kakinya. Jadi otot paha ditekan ke bawah, otot bawah ini hamstring didorong ke atas. Jadi kedua ototnya megang tulang pahanya. Menekannya itu dari telapak kaki. Jadi jangan sampai dia drop. Jadi even kita begini, ya jangan sampai drop. Ini didorong lagi pahanya supaya kaki belakang itu kuat. Jadi waktu dilepas tangannya tuh kakinya tidak berubah, dia tetap 90 degree. Kayak gitu. Jadi ininya tuh nggak terlalu sakit. Ya, kayak gitu. Paling koreksinya sedikit-sedikit di situ aja sih, tinggal awareness di telapak kaki aja. Tapi so far oke, saya senang tadi 3 menit kita hari ini. Senang deh. Besok-besok hasilnya 3 menit lah. Makanya 5 menit. Ya nanti bisa lama. Jadi udah keringetan tuh. Ya benar-benar. Karena biasanya badan itu kalau saya di gentle juga kan kalau ngajar gentle class kan postur itu 3 menit juga ditahan paling lama. Harusnya bisa lebih lama, 5 menit gitu, tapi 3 menit aja udah lama. Karena badan kita tuh otot badannya ngejust. Satu, misalnya menit pertama dia baru nyari tahu nih badannya. Kedua, mulai dapet nih feel-nya. Ketiga tuh baru mulai firm, baru keringetan biasanya. Begitu udah mulai keringetan nih, pikirannya yang dihajar tuh pikirannya. Karena biasanya kita sudah bilang, aduh sampai, aduh udah selesai, aduh nah itu tuh. Itu yang stage itu yang harus kita lewati. Kadang-kadang kalau menit pertama kita kan masih ngejust nih physical body. Menit kedua udah mulai masuk nih ke dalam mainnya. Ketiganya baru benar-benar mainnya. Kekuatan pikiran yang dihajar di situ. Makanya kadang-kadang kan badannya mulai goyang-goyang nih. Udah mulai keringetan nih. Badan udah panas nih. Aduh turun nih. Udah capek nih. Gitu. Itu kekuatan pikiran. Nah, kalau udah lewat 3 menit, kalau nanti kita coba deh. 3 menit, 3,5 menit, 4 menit, kalau bisa 5 menit, itu badan lebih stabil. Emang sih badannya keringetan banget. Tapi setelahnya itu enak banget badannya. Terutama pikirannya. Kayak gitu, karena menjadi lebih fokus. Dan karena tadi banyakan juga misalnya gerakannya banyak upside down, kayak gitu ya. Begitu inversion, kan kayak semua darahnya itu turun ke arah bumi. Jadi kayak netral, kayak gitu. Seperti itu. Tapi ingat, kalau misalnya kita mau bertahan lebih dari 3 menit, selalu dialas pakai handuk. Hubung-hubung kepalanya. In case kalau misalnya kita capek, kan biasanya suka naruh berat badannya di kepala. Istirahatnya sedetik 2 detik, kemudian angkat lagi sedikit. Tekan lagi bagian sininya. Selalu kalau sirsasana, kepala hanya 1%. Kayak gitu. Ternyata dulu aku headstand-nya nggak tahan karena aku begini, Miss. Sekarang aku ininya kelingking bawahnya begini. Iya, jadi tadinya tuh kejepit. Jadi ini tuh sakit banget, dodol deh. Setelah aku nggak sakit tangannya. Iya, tangannya. Dia ada 2 bener. Kalau misalnya nggak bisa gini. Jadi bisa masukin kelingkingnya ini ke dalam. Tadinya dijepit ini aku nggak gini, aku masih ke dalam ya. Iya nggak apa-apa, masuk ke dalam. Nggak apa-apa pokoknya dia nggak sakit. Cari yang paling nyaman. Pokoknya yang pasti tidak ada tension di leher, tidak ada tension di bahu. Yang kuat tuh di sini. Tapi nanti lama-lama juga badannya ringan kok, nggak terasa berat di mana-mana. Kayak gitu. Terima kasih banyak ya. Oke. Itu deh hari ini latihannya. Thank you so much. Thank you.
Bye-bye. Namaste.